salah satu kemampuan penting lah ya. Kita dongeng Iya. kan pengen berbagi cerita. Selalu positif kawan-kawan, selalu optimis kawan-kawan. Everything will be okay. Oke. Mantap. Sesuatu yang tadi itu netral. It's not the Iya. end of the world. Selamat malam Anton, selamat malam. Malam Mas Heru. Selamat datang lagi di episode berikutnya Dongeng Perminyakan. Iya. Hari ini kita mau ngobrolin apa, Ton? Ini Mas, ability untuk stay positif dan optimis. Gitu. Jadi kemampuan untuk tetap positif dan optimis. Ini salah satu bentuk kemampuan yang menurut Dongeng Perminyakan diperlukan oleh praktisi-praktisi dunia perminyakan untuk stay di industri perminyakan ya. Kira-kira gitu ya. Betul. Aku mau malam Hmm. ini Mas, kita cari contoh aja. Soalnya kan banyak ya orang kasih wejangan, harus stay positif, harus stay optimis. Tapi kadang-kadang kita banyak teori, jadi kita kalau Mas Heru ada contoh, kita balik ke masa itu, kan udah tahu nih akhirnya gimana sekarang kan, kita balik ke masa itu, apa yang terjadi dalam diri Mas Heru gitu. Jadi kita Oh lihat gitu. Nah, bagaimana Mas Heru bisa. konteksnya dulu kita kembalikan ke video Dongeng Perminyakan yang sebelumnya bahwa dunia perminyakan itu dinamis ya Ton. Harga Betul. minyak itu naik turun karena supply dan demand menyebabkan kita yang bekerja sebagai praktisi di dunia perminyakan kemudian harus juga mampu adaptif terhadap dinamika Oh dunia ya, perminyakan. tentu saja, Terutama ya. kalau kita sebagai pegawai atau kita sebagai praktisi profesional adalah soal bahwa kalau harga minyak naik untuk pindah pekerjaan atau masuk ke sebuah perusahaan lebih gampang. Tapi kalau harga minyak turun ada kemungkinan apa Ton? Dipecat, ya kan? Di PHK, Mas, bukan jangan dipecat amat lah. Kan Oke. mutual agreement. Oke. Ya, terjadi pemutusan hubungan pekerja atau PHK. Oke. Ini terjadi sama aku pribadi. Karena Dongeng Perminyakan kan pengennya share tentang Pribadi, pengalaman pribadi. Jadi betul. tahun 2016 waktu itu aku bekerja di Copenhagen, Denmark, sebuah perusahaan minyak yang sekarang sudah nggak ada. Waktu itu perusahaan minyak Denmark. Tetapi waktu itu kantorku tidak di Copenhagen, jadi keluarga tinggal di Copenhagen, kantorku di Esbjerg, itu Betul. sekitar 3 jam menuju ke pantai barat, ke Laut Utara, ke pantai barat Denmark. Denmark. Ya. Naik apa Mas Nah, 3 jam? naik kereta api, Oh, naik naik kereta api. kereta Oke. dari Oke. stasiun pusat Copenhagen Copenhagen. sampai ke kota Esbjerg itu. Oke. Terus gimana gitu? Itu Ceritanya sekitar gimana? 3 jam. Ceritanya gimana tuh? Nah, tahun 2016 ada krisis harga minyak waktu itu struggling Betul. dunia Ya. industri, harga minyak cukup rendah. Nah, proses yang terjadi di perusahaan itu kebetulan cukup panjang. Jadi proses mereka untuk by labor law di negara itu proses itu tidak serta merta. Proses PHK itu tidak serta merta. Jadi misalnya di town hall diumumkan bahwa karena bisnis yang seperti ini perusahaan ini akan melakukan Pengurangan. reorganisasi dan pengurangan. Oke. Jadi nanti pegawai diminta untuk mengirimkan wakil-wakilnya, perusahaan juga akan menunjuk wakil-wakilnya, akan terjadi komite. Komite itu kemudian meeting untuk membicarakan term and condition-nya, ketentuan dan persyaratan si PHK tadi. Jadi Oke. misalnya
yang misalnya yang kinerjanya mungkin di bawah, yang lain misalnya. Kemudian kalau sudah bekerja lebih dari 5 tahun mendapatkan severance pay misalnya 6 kali Berapa gaji, misalnya gitu 6 ya? bulan gaji. Ada formulanya yang harus Oke. disetujui dulu oleh Komite itu? komite ini. Jadi Ya, ya. perwakilan dari perusahaan dan perwakilan dari pegawai. Nah, baru sampai Februari 2017 Mhm. perusahaan kemudian mengumumkan bahwa hari Senin depan itu adalah, hari di mana kita akan sampaikan siapa-siapa saja Waduh. yang istilah istilah mereka at risk untuk Oh, menjadi bagian dari orang-orang yang harus akan dilepas dari atau ah, dikenakan term and condition yang sudah dibicarakan tadi, oke, yang oke, sudah oke. disetujui tadi, ya. Gimana Sehingga ini perasaan Mas semua Heru, Mas? semua Mas, perasaan Mas Heru gimana ya tuh saat itu? tentu saja semua orang kemudian waktu lagi break minum kopi kemudian membicarakan itu, ya kan, Heeh. kondisi menjadi tidak, apa namanya, tidak tidak kondusif lah. Kondusif, iya. Nah, ini di mana aku pengen menghubungkan, ke tema kita hari ini, di mana kita pada saat kondisi seperti itu, cukup intens dan ketidakpastian cukup tinggi, kita harus tetap bisa stay positif dan, optimis lah dalam hal ini. Jadi kembali ke masing-masing praktisi nih, terutama kalau aku pribadi, aku kemudian menyampaikan ke keluarga. Artinya amit-amit kalau ada kejadian yang tidak mengenakan, kita harus siap-siap as a family. Jadi Heeh. istilah istilah kita waktu itu, kita prepared for the worst, tapi kita hope for the best. Oke. Nah, rentang rentang kejadiannya kan adalah the worst case-nya adalah aku ikut dalam grup, Ya, dalam pegawai grup yang itu. harus dirilis, Heeh. ya, itu the Mhm. worst-nya, worst case-nya. Best case-nya adalah aku tidak kena kemudian mendapat posisi baru karena terjadi juga reorganisasi. Jadi aku Reorganisasi, masih oke. masih ya masih stay di perusahaan itu tapi di-assign di, Tempat tim lain, yang baru tim-tim misalnya yang atau di baru, grup ya. yang lain. Ya, ya, ya. Nah, itu aku masih ingat, Ton. Gimana tuh, Mas? Jadi Tegang lah aku itu. waktu itu kan commute-nya setiap minggu sekali. Jadi Senin pagi aku naik kereta pagi-pagi ke kota Di itu, Esbjerg itu, heeh. nanti hari Kamis malam atau Jumat malam aku balik lagi. Itu commuting-ku waktu itu. Jadi aku punya Ya. 2 tempat tinggal, ya. Nah, Senin pagi-pagi waktu yang diumumkan itu, pada saat aku di kereta itu karena aku sudah tahu pengumuman bahwa hari itu, line manager kita akan menelpon kita satu persatu Oke. untuk memberitahu apakah kita masuk dalam yang tadi aku bilang atau kita dapat posisi yang baru. Nah, Heeh. pada saat aku di kereta itu pagi-pagi itu menuju ke kota itu, aku kan Waduh. harus berangkat kerja nih, tetap berangkat Heeh, kerja kan. heeh, heeh. Itu aku pegang handphone kayak pegang jadi ini kalau orang lihat aku naik kereta pegangan handphone pada saat itu selalu memonitor, memastikan, bahwa aku mendengar atau melihat, incoming call, itu bukan karena apa-apa, tapi karena hari itulah hari di mana, eee, itu akan diumumkan. Nah, kalau aku Ah, tidak stay positif mungkin aku nggak berangkat. diem aja Kalau di aku rumah ya? tidak iya, mending mending di rumah, kalau di telepon ya sudah, aku di rumah kan, tetapi, aku tetap tetap berangkat, aku hanya hanya perlu lihat telepon. Nah, berangkatlah, jadi di dalam kereta selama 3 jam itu udah apa, kalau bahasa Indonesianya apa ya, deg-degan lah kira-kira ya, Iya. dalam hal karena terjadi di the whole company. Nah udah aku pegangin tahu itu handphone, kok sampai ke kota itu 3 jam kemudian, sampai ke kota Esbjerg itu belum ditelepon juga aku. Aku Mantap. tambah positif ya, tambah Ya, tambah tambah okelah, berarti optimis tidak lah ada jadinya. Ya. tambah optimis, saya itu tambah optimis, aku turun kereta, aku jalan. Jadi dari stasiun kereta ke kantor itu aku harus jalan sekitar 10-15 menit lah. Untuk nyampe ke kantorku, Kantor. kan kotanya kecil, jadi aku hanya bisa jalan. Ya. Aku jalan, masih masih bukan waspada ya, masih pegang handphone memastikan bahwa aku ini.
Belum sampai pintu gerbang kantor, masih di kantor. Jadi sudah sampai di bawah bangunannya lah. Udah sampai Heeh. ke bangunan kantor, tapi aku belum masuk, tiba-tiba bunyi itu handphone. Aduh, Aku angkat kan, bosku telepon. "Oh Her, kamu di mana?" Aku bilang, aku baru mau sampai kantor." "Ya, aku hanya mau ngasih tahu kamu bahwa kamu tidak kena." Jadi dia memberitahu bahwa oke, kamu tidak bagian dari orang itu, aman. kamu akan di-assign di tim masih tetap di timnya dia sebagai seorang, petroleum engineer atau production technologist waktu itu, tahun-tahun Heeh, segitu. Nah, udah oke, itulah, itu lega. lega. Tetapi aku mau ceritakan, Mhm, kalau kita dalam kondisi seperti itu, kita tidak stay positif dan optimis, agak berat. betul Agak betul betul. berat, agak agak jadi kalau kita tidak stay positif agak berat. Ya, aku bersyukur, sekarang kita semua tahu ending-nya. Aku sudah di Ya, sini, eee, ya kan, tidak ada yang ini, tapi aku kenal banyak orang yang kena waktu itu. Itu contoh ceritanya jadi gimana Mas untuk saat itu bisa menjadi positif. supaya bisa tetap positif gitu, apa yang Mas Heru pikirkan saat itu? Mas Heru di dalam kereta atau dari perusahaan mengumumkan akan reorganisasi, sampai Mas Heru naik kereta api, kok bisa Mas Heru tetap positif? Apa yang membuat Mas Heru tetap melakukan apa yang Mas Heru percaya itu gitu? Kenapa? Kenapa nggak, "Ah, give up aja," Ya, gitu? Gimana tuh? yang pengalamanku waktu itu adalah menyiapkan keluarga itu penting. Jadi kalau Oke, aku waktu itu sudah memiliki keluarga, keluarga tinggal di Copenhagen, anak-anak lagi sekolah waktu itu, paling tidak, istri di rumah udah yang aku tadi kasih tahu, udah aku siapkan bahwa hari ini adalah hari H, nanti kalau aku ditelepon on the way ke sana, di dalam kereta, yang akan aku lakukan adalah aku akan berhenti di stasiun kereta berikutnya, aku akan putar balik, ambil kereta balik ke Copenhagen, aku akan duduk sama keluarga untuk prepared for the worst tadi. Kita sudah prepare sebelumnya, ya yang pasti ya, maksudnya karena kita sudah tahu apa yang bakal terjadi dan keluarga karena sudah sama aku sudah puluhan tahun juga di dunia permiyakan, jadi yang namanya udah tahu dinamika dunia udah permiyakan tahu untuk istri-istri ekspat ini udah tahu ya? atau keluarga-keluarga ekspat itu sudah sesuatu yang Lumrah. ya kalau maksud lumrah, ya bukan lumrah juga, something yang tidak impossible bahwa akan Iya, terjadi, kejadian-kejadian. Aku bilang, aku akan turun begitu aku dapat telepon aku kena, misalnya masuk dalam, orang-orang yang at risk tadi itu yang mhm, harus dilepas oleh perusahaan, aku akan berhenti di stasiun berikutnya, aku akan muter balik ke Copenhagen, terus kita duduk. Oke, oke. kalau tanggal sekian aku dapat ini, kita apakah pulang ke Indonesia, aku harus nyari kerja secepatnya, atau kita take a break dulu, atau anak-anak harus kita kasih tahu dan lain sebagainya. Jadi, kurasa itu yang menyebabkan, Mantap. apa istilahnya, memang memang ketidakpastian cukup tinggi waktu itu, tetapi Betul kalau betul. kita stay positif dan kita prepared, mestinya kita tetap Tentu optimis. Nah, saja tentu saja. kebetulan juga aku beruntung bahwa, aku itu petroleum engineer, insinyur Iya, perminyakan, dan perusahaan itu perusahaan minyak. Jadi, istilahnya skillku yang aku miliki yang nggak bisa diambil oleh orang lain merupakan skill-skill yang niche, core, apa ya, istilahnya, niche, skill yang memang dibutuhkan perlu oleh dibutuhkan sebuah perusahaan perusahaan minyak. minyak, ya. Ya, jadi, apa namanya, harus Membantu disadari, membantu, iya itu membantu lah. membantu untuk stay positif tadi Betul itu. betul. Nah itu aku nggak tahu ya apakah kemampuan itu kemampuan yang dilatih atau kemampuan yang bisa apa namanya istilahnya, karena aku sudah cukup lama di dunia perminyakan, jadi aku udah ngalami naik turunnya industri perminyakan itu udah beberapa kali lah, Itu mindset lah Mas, gitu kalau Ton.
ya mindset lah, itu Ya, skill ya, mindset yang ya. harus dilatih juga, positif dan optimis. Eee, Memang susah, Oke, oke. tapi yang pasti ya percaya diri kalau selalu ada jalan keluar lah. Jadi kita menghadapi sesuatunya itu Betul, betul, pasti ada jalan keluarnya gitu. Jadi kalau ada masalah apa, betul, betul. pasti ada jalan keluarnya gitu ya. Jadi mikirnya pasti ada jalan Ya. keluarnya, Ja gitu dong. ada perasaan yang waktu itu, aku cukup struggling waktu itu dalam hal meyakinkan diri bahwa everything will be okay, even Iya, though kamu tidak kerja. Jadi, apa semacam kayak kalau kalau aku masuk ke dalam pusaran frustasi, aku tidak kemana mana. Tapi kalau aku stay stay bukan stay cool juga ya, stay apa ya stay positif. optimis, stay bahwa Iya, ya harus stay positif. positif bahwa ini tuh, kejadian PHK itu kalaupun terjadi, itu netral, tidak end of the world, tapi Betul, ada yang bisa dilakukan. Karena betul banyak betul. orang yang ya teman-teman yang waktu itu kena, ada beberapa yang memang kemudian Down menjadi, down, this is end of me ya, my end life, of the iya. world for me. Oke. Ya, agak-agak ya waktu itu Sedih ya? memang diajak di perusahaan itu juga dikasih tahu bagaimana kita berbicara dengan teman-teman yang lagi karena habis masuk dalam grup pool orang-orang yang at risk itu, prosesnya juga masih panjang. Mereka Betul dipanggil, didiskusikan, disediakan hotline psikiater, disediakan betul. hotline apa namanya, preparasi untuk secara Exit legal seperti exit-nya apa, gimana? Ya, ya exit exit prosesnya seperti apa. Situasi yang tadi aku ceritakan itu mungkin bisa bisa menjadi terjadi. semacam kayak pembelajaran untuk stay Betul positif sama be prepared supaya kita optimis bahwa, betul. everything will be Will be okay okay. at the end. Mantap mantap mantap. Sip sip. Ya. Wah, keren Mas Heru, keren. Selalu Karena positif pokoknya kawan-kawan, selalu optimis kawan-kawan. ya, salah satu kemampuan penting lah ya, kita domain Iya, perminyakan pengen berbagi cerita, bahwa ya ini salah satu kemampuan betul. penting. Jadi untuk adik-adik yang baru mau masuk ke ke Industri, dunia perminyakan, pekerjaan, ke industri perminyakan, ada sisi harus difahami, dimaklumi sebagai sesuatu yang tadi itu netral, it's not the iya, end of the world. it's not the Everything will end. be okay, maju terus. Betul. Sip, terima kasih. Terima kasih Anton. Sampai Terima jumpa kasih, lagi ya. selamat malam. Yo. Yo. Oke, Don. Thank you Mas Heru. Kita lupa loh. Kita Apa harus tuh? berterima kasih sama subscriber kita. Betul. Jangan lupa. Terima kasih. Udah yang hampir subscribe. 500. Tadi targetnya tetap 1000 ya. Targetnya Ya. 1000 nih. Kalau enggak domain perminyakan beli subscriber bisa nggak? Enggak perlu ya. Nggak perlu. Nggak tahu, nggak bisa belilah. Udahlah. Kita mah Jangan cari lah, orang yang jangan. loyal. Kita stay. Enggak. Kita akan melempar segala hal positif untuk membantu dunia perminyakan menjadi lebih baik, terutama untuk generasi-generasi muda Sip. ke depan. Oke. Mantap.